Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Wulan Chandrasri. Aku dari Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Di video kali ini, aku mau menjelaskan tentang motion in one dimension. Sebelum masuk ke materinya, izinkan aku perkenalan terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap aku Wulan Chandrasri dengan NIM 250523623592 dari Offering D3. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu benda yang hanya melalui satu garis lurus dan memiliki satu arah sumbu saja, biasanya sumbu X atau sumbu Y. Artinya, benda tersebut hanya bergerak maju mundur dalam satu lintasan lurus, tidak berbelok atau berpindah ke arah lain. Contoh sederhana gerak satu dimensi adalah mobil yang bergerak lurus di jalan raya, kereta di rel, atau benda yang jatuh bebas ke bawah. Dalam materi ini terdapat beberapa pokok pembahasan utama. Yang pertama adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan menjelaskan perubahan posisi suatu benda. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat posisi benda berubah terhadap waktu, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian, yang kedua adalah kecepatan dan laju sesaat, yaitu nilai kecepatan atau laju pada satu waktu tertentu selama benda bergerak. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pada slide ini dijelaskan tentang perpindahan, jarak, dan contohnya dalam gerak satu dimensi. Pertama, kita lihat rumus perpindahan, yaitu delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Rumus ini berarti perpindahan diperoleh dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi, kita hanya melihat perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhirnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang jarak. Jarak merupakan besaran skalar, artinya hanya memiliki nilai tanpa memperhatikan arah. Jarak menunjukkan total panjang lintasan yang benar-benar ditempuh oleh benda selama bergerak. Nah, jadi di bawah penjelasan ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B sejauh 5 meter. Setelah itu, benda kembali lagi dari titik B ke titik A sejauh 5 meter. Jika kita menghitung jaraknya, maka seluruh lintasan dijumlahkan yaitu 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Namun, jika kita menghitung perpindahannya menggunakan rumus tadi, posisi awal dan posisi akhirnya sama-sama di titik A, sehingga delta X sama dengan 0. Jadi, dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa jarak bisa bernilai lebih besar, sedangkan perpindahan bisa saja 0 jika benda kembali ke posisi awalnya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang kecepatan dalam gerak satu dimensi. Kecepatan merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Pertama, kita lihat rumus kecepatan rata-rata, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Secara matematis dapat dituliskan V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Artinya, kecepatan rata-rata menunjukkan seberapa besar perubahan posisi yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Jika dilihat pada grafik di gambar, kecepatan rata-rata dapat digambarkan sebagai kemiringan garis yang menghubungkan posisi awal X1 dan posisi akhir X2 pada grafik posisi terhadap waktu. Selain kecepatan rata-rata, ada juga yang dimaksud kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada suatu saat tertentu. Secara matematis dituliskan sebagai limit dari delta X per delta T ketika selang waktunya mendekati 0, atau dapat juga dituliskan sebagai turunan posisi terhadap waktu, yaitu dx per dt.
Jadi, secara sederhana, kecepatan rata-rata dihitung dalam selang waktu tertentu, sedangkan kecepatan sesaat menunjukkan kecepatan benda tepat pada satu waktu tertentu. Sekarang kita lihat contoh soal pada gambar ini. Sebuah mobil awalnya berada pada posisi X1 sama dengan 19 meter pada waktu T1 sama dengan 1 detik. Kemudian, mobil tersebut bergerak ke arah kanan dan pada waktu T2 sama dengan 4 detik. Posisinya sudah berada di X2 sama dengan 277 meter. Langkah pertama, kita hitung perpindahannya menggunakan rumus delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Jadi, kita kurangkan 277 meter dengan 19 meter, sehingga diperoleh perpindahan sebesar 258 meter. Selanjutnya, kita hitung selang waktunya dengan rumus delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Artinya 4 detik dikurangi 1 detik. Sehingga selang waktunya adalah 3 detik. Setelah mendapatkan perpindahan dan selang waktu, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dengan rumus V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Jadi, 258 meter dibagi 3 detik. Hasilnya adalah sekitar 86 meter per detik. Artinya, selama 3 detik pergerakan tersebut, mobil memiliki kecepatan rata-rata sekitar 86 meter setiap detiknya ke arah sumbu X positif. Materi yang ketiga, kita membahas tentang percepatan. Secara umum, percepatan dapat dirumuskan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Rumus percepatan rata-rata adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 atau T2 kurangi T1. Atau dapat juga ditulis sebagai A sama dengan delta V per delta T. Artinya, percepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan suatu benda berubah dalam selang waktu tertentu. Selain percepatan rata-rata, ada juga percepatan sesaat, yaitu percepatan pada satu waktu tertentu. Secara matematis dituliskan sebagai A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T, yang dalam bentuk turunan menjadi A sama dengan dV per dt, atau juga A sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat jika dinyatakan dari posisi. Sebagai contoh, sebuah kereta api sedang bergerak dengan kelajuan 30 meter per second ketika melewati tanda akan memasuki stasiun. Masinis memperlambat kelajuan kereta api sebesar 4 meter per second kuadrat. Hitunglah waktu yang diperlukan kereta sampai kereta api benar-benar telah berhenti. Mari kita membahas jawaban dari soal sebelumnya. Jadi diketahui kecepatan mula-mula V1 sama dengan 30 meter per second. Kecepatan akhir V2 sama dengan 0 meter per second karena kereta berhenti. Percepatan A sama dengan min 4 meter per second kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa kereta mengalami perlambatan. Rumus percepatan rata-rata adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 per delta T. Karena yang dicari adalah waktu, maka rumus diubah menjadi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per A. Jadi, delta T sama dengan 0 dikurangi 30 per min 4 sama dengan 7,5 second. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus percepatan, kereta api membutuhkan waktu sekitar 7,5 second untuk berhenti dari kecepatan awal 30 meter per second dengan perlambatan 4 meter per second kuadrat. Dalam teknik sipil, konsep percepatan dapat dilihat pada contoh yang pertama, ada penurunan pondasi atau settlement yang terjadi secara bertahap akibat beban bangunan terhadap tanah. Selain itu, percepatan juga terjadi pada contoh yang kedua, yaitu gerakan piston alat konstruksi. Seperti alat pemanjang tiang yang bergerak naik turun untuk menanamkan tiang ke dalam tanah.
Kedua contoh ini menunjukkan bahwa konsep percepatan digunakan dalam analisis struktur dan pengoperasian alat konstruksi. Jadi untuk seluruh materi ini menjelaskan bahwa perpindahan menunjukkan perubahan posisi benda, sedangkan kecepatan rata-rata menunjukkan seberapa cepat perubahan posisi tersebut terjadi dalam selang waktu tertentu. Materi ini membantu kita memahami bagaimana posisi waktu dan kecepatan saling berhubungan dalam gerak satu dimensi. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.